Now to Hawaii, and those devastating wildfires. You can see just how much has been burned to a crisp. The death toll now rising to 55 people on Maui's island. More than 1,000 homes and cultural landmarks destroyed or damaged, including an entire historic town. We do begin with the terrible reality sinking in after wildfires raced across Maui. The death toll rising and likely to go higher. The urgent search for the missing and the painful questions about the state's disaster warning system. The stunning aftermath, historic buildings turned to ashy rubble. The once vibrant landscape now devoid of color. State of emergency in Hawaii. New video shows wildfires moving quickly across western Maui. Hurricane-charged winds are making it nearly impossible to battle at least 5 separate fires, including one that did move through a Maui neighborhood. 911 service and cell service has gone down in parts of that island. Officials describe Kebakaran besar yang terjadi di Hawaii pada 8 Agustus lalu merupakan salah satu bencana terburuk yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Korban jiwa akibat kebakaran mencapai 114 orang dan 850 orang dilaporkan hilang. Hawaii merupakan wilayah kontroversial di Amerika Serikat. Banyak sentimen terjadi antara masyarakat asli Hawaii dan masyarakat Amerika. Masyarakat Amerika dianggap telah mengeksploitasi Hawaii dan masyarakat aslinya. Saat ini di Pulau Maui telah didominasi oleh rumah-rumah mewah milik konglomerat Amerika seperti Jeff Bezos, Larry Ellison, dan Oprah Winfrey. Dalam sebuah video menunjukkan salah satu korban kebakaran meminta para investor dan properti untuk lebih bersimpati kepada korban. Ia menyampaikan bahwa banyak korban yang ditemui oleh investor dan maklar tanah untuk menjual tanah mereka yang terbakar. Kebakaran di Hawaii Agustus lalu digadang-gadang sebagai kebakaran yang sengaja diciptakan karena keserakahan pengusaha. Keserakahan di balik terbakarnya Hawaii. Sebuah kebakaran besar terjadi pada sore hari tanggal 8 Agustus 2023 di dekat kota Lahaina di Pulau Maui, Hawaii. Api datang diduga berasal dari rumput kering dan hembusan angin kencang yang berasal dari badai Dora. Dalam waktu 15 menit, api telah mencapai pusat kota dan membakar ribuan rumah. Saat itu masyarakat lari menyelamatkan diri masing-masing, bahkan sampai ada yang terjun ke laut untuk menghindari api. Kebakaran besar itu telah merenggut ratusan nyawa dan banyak korban hilang. Beberapa minggu sebelum terjadinya kebakaran, wilayah Hawaii mengalami kekeringan ekstrim. Pemerintah setempat telah memperingatkan warganya untuk tidak memicu terjadinya kebakaran karena kondisi pulau yang sedang kering. Banyak pihak yang mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas bencana yang melanda Hawaii ini. Padahal wilayah tersebut sudah dalam status siaga akan adanya bencana kebakaran. Bencana Agustus lalu diasumsikan 99% disebabkan oleh manusia. Salah satu yang dituduh adalah Hawaiian Electric, sebuah perusahaan utilitas terbesar di Hawaii. Sehari sebelum kebakaran besar muncul, salah satu warga membagikan video yang menampilkan sebuah kabel listrik tumbang di jalanan dan sudah memercikan api. Sementara itu, Hawaiian Electric selaku satu-satunya pemasok listrik di Hawaii telah diminta untuk memangkas pepohonan di sekitar kabel listrik sejak 2019. Namun hingga kebakaran besar terjadi, himbauan tersebut tidak terlalu dihiraukan. Menurut perhitungan Hawaiian Electric, untuk memangkas pepohonan di sekitar kabel listrik di seluruh Hawaii memerlukan biaya sekitar $119 juta. Seperti perusahaan besar Amerika Serikat pada umumnya, Hawaiian tidak ingin membebankan biaya sebesar itu dari jumlah keuntungan mereka. Hawaiian meminta izin regulator setempat untuk menaikkan tarif guna membiayai pemeliharaan tersebut. Hawaiian Electric sudah mengetahui resiko besar yang akan dihadapi ketika menunda pemeliharaan tersebut. Dan ketika terjadi badai, seharusnya mereka memadamkan listrik agar tidak terjadi kebakaran. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Hawaiian Electric sebelum kebakaran bulan Agustus lalu terjadi. Hawaiian Electric menganggap bahwa pemadaman listrik ketika badai akan mengganggu pompa air mobil pemadam kebakaran.
Padahal mereka hanya tidak ingin kehilangan keuntungan. Hal tersebutlah yang memicu 2 titik kebakaran di Maui. Para ahli mengatakan bahwa 2 titik kebakaran tersebut yang menjadi awal penyebab kebakaran besar di seluruh kota. Beberapa hari setelah video yang diunggah warga tersebar, saham Hawaiian Electric mengalami terjun bebas. Sekelompok masyarakat mengajukan gugatan class action kepada Hawaiian Electric karena telah memicu terjadinya kebakaran besar. Salah satu hal yang menakutkan saat terjadi kebakaran di Hawaii adalah kecepatan api yang menyebar di seluruh kota. Dengan kecepatan 1 mil per 1 menit, membuat banyak masyarakat Hawaii terpaksa melompat ke laut untuk menyelamatkan diri mereka. Saat itu masyarakat tidak mendapatkan pesan peringatan bencana dari petugas setempat. Sebagai satu-satunya negara kepulauan di Amerika, Hawaii memiliki lebih dari 400 sirine yang tersebar di seluruh wilayah, dan lebih dari 80 sirine berada di Maui sebagai pusat kebakaran tersebut. Menurut Badan Manajemen Darurat Hawaii, sirine tersebut berfungsi sebagai tanda peringatan adanya bencana seperti tsunami, kebakaran hutan, banjir, dan teroris. Meski tidak membutuhkan listrik untuk membunyikan sirine, namun saat kebakaran hebat terjadi, sirine tersebut tidak berfungsi sama sekali. Ketua Badan Manajemen Darurat Maui atau IMS Maui, Herman Andaya menyampaikan bahwa sejak awal ia tidak menyetujui adanya sirine di Maui. Menurutnya adanya sirine hanya menimbulkan mispersepsi dalam masyarakat yang akan mengira bahwa akan ada bahaya tsunami ketika sirine berbunyi. Itu sebabnya sirine tidak diaktifkan ketika terjadi kebakaran. Namun beberapa hari setelahnya, Andaya kembali berdalih bahwa ada beberapa sirine yang rusak dan ada yang tidak berfungsi secara maksimal. Pada kesempatan konferensi dengan media selanjutnya, Herman Andaya mengumumkan pengunduran dirinya dengan alasan kesehatan. Kebakaran besar di Maui tidak hanya mengundang simpati dunia, tetapi juga menjadi peluang emas bagi pengusaha dan investor. Bahkan ketika api belum seluruhnya dipadamkan, ada seorang warga yang ditawarkan untuk menjual tanahnya yang terbakar dengan harga di bawah pasar. Dengan banyaknya kerugian materi yang ditanggung karena kebakaran, masyarakat seperti tidak memiliki pilihan lain selain menjual tanah sisa kebakaran milik mereka dijual. Karena untuk membangun kembali Maui seperti sedia kala, mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun. Hal ini dijadikan kesempatan emas bagi pengusaha dan investor untuk mengembangkan properti liburan mewah di Hawaii hanya dengan membeli tanah murah dari bekas kebakaran. Melihat kekacauan ekonomi di Hawaii, gubernur setempat memperingatkan warganya untuk berhenti menjual sisa properti mereka hanya karena putus asa.